Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5, Kota Malang. Dengan pengajar praktik saya Ibu Pipit Puji Astuti dan fasilitator Ibu Hindun Umi Hamidah. Video ini adalah aksi nyata modul 2.3 yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam praktek coaching untuk supervisi akademik kali ini, saya akan melakukan rangkaian percakapan coaching dengan rekan saya, Ibu Anggi Kurniawati, guru kelas 5, SD Negeri Pandanwangi 5, Kota Malang. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Rangkaian supervisi akademik ini terdiri dari kegiatan perencanaan atau praobservasi, observasi, dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini adalah dokumentasi rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan sejawat dan dihadiri oleh pengajar praktik Ibu Pipit Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5, Kota Malang. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya Ibu Anggi Kurniawati, SPD guru kelas 5, SD Negeri Pandanwangi 5, Kota Malang. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat pagi Bu Anggi. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Ini gini ya Bu, Kabar jadi baik, sebelum alhamdulillah. saya melakukan observasi di kelasnya Bu Anggi nanti, saya akan melakukan percakapan praobservasi dulu ya Bu ya. Bagaimana dengan persiapan Ibu untuk pembelajaran nantinya Bu? Apakah ada persiapan khusus yang sudah panjenengan lakukan? Untuk persiapan ini pekan depan Bu ya, pelaksanaan prakteknya ya. Oh nggih, berarti Rabu depan nggih. Rabu depan nggih. Tanggal 20 ya Bu ya. Nggih. 20 September 2023 gitu ya. Nggih. Untuk persiapan yang akan Bu Anggi lakukan apa saja nantinya? Untuk persiapan LPP kemarin sudah saya aturkan ke panjenengan nggih. Nggih. Untuk LPP sudah saya aturkan itu rencananya yang akan saya sampaikan ke anak nanti pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, itu sesuai jadwal Bu. Di pembelajaran bahasa Indonesia materinya itu mengenai unsur intrinsik cerita fiksi. Oke. Jadi nanti Bu Anggi itu pada waktu hari Rabu nanti bertepatan dengan pembelajarannya bisa disampaikan Bu Anggi? Tujuannya insya Allah ada 2 Bu Dian. Itu yang pertama, harapannya dari pembelajaran itu anak-anak nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi. Setelah bisa mengidentifikasi, itu tujuan berikutnya adalah menyampaikan hasil identifikasinya itu melalui presentasi atau keterampilan berbicaranya seperti itu. Baik, jadi ada 2 tujuan ya Bu Anggi ya. Ada 2 tujuan yang pertama tadi mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik nggih. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa nantinya dapat menyampaikan atau mempresentasikan. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang sudah panjenengan rancang bisa disampaikan Bu Anggi? Kalau untuk rancangannya itu nanti settingannya berkelompok Bu Dian, itu nanti berkelompoknya itu saya dasarkan pada kemampuan awal anak-anak. Jadi saya petakan menjadi 3 kelompok. Itu nanti ada kelompok A, itu kelompok yang saya anggap di mereka itu sudah mahir dalam artian kemampuan prasyaratnya itu bisa memahami bacaan dengan baik, kemudian dia mengerti apa itu unsur intrinsik, itu dia sudah mengerti bagian-bagiannya apa saja. Itu kemarin sempat dibahas di pertemuan yang pertama tentang unsur intrinsik. Untuk pertemuan yang kedua pekan depan itu nanti dilanjutkan dengan mengidentifikasi secara langsung itu. Kemudian nanti ada kelompok B, ini yang dia kemampuannya di tengah-tengah. Dia bisa memahami bacaan tapi mungkin perlu dibimbing lagi, jadi belum terlalu mandiri ibaratnya seperti itu. Kemudian ada yang grup C ini memang ada beberapa anak yang dia itu belum lancar membaca. Nah karena belum lancar membaca kan otomatis kemampuan prasyaratnya ini belum terpenuhi, belum lancar membaca, maka
Maka ya untuk memahami bacaan itu kan dia belum sepenuhnya bisa mungkin ya. Jadi nanti yang perlu bimbingan khusus itu yang Ibu akan melakukan grup strategi C. apa dalam pembelajaran Dengan ini? berkelompok tadi. Nah kemudian dalam prosesnya itu nanti menerapkan proses yang berbeda antara 3 kelompok tadi. Nah untuk kelompok yang sudah mahir ini nanti mereka mungkin hanya diberikan sedikit penjelasan, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, untuk mencari tahu, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerita yang ada. Nah itu nanti prosesnya mereka beda dengan yang B dan C. Itu nanti saya sediakan 2 cerita, kemudian di situ nanti mereka mengidentifikasi keduanya. Nah itu nanti mereka bisa memilih apakah mau menyimak melalui video ataukah membaca buku cerita. Nah buku ceritanya nanti saya sajikan dalam bentuk e-book seperti itu. Ya. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa anak-anak nanti akan dibentuk seperti kelompok ya, dalam 3 kelompok, kemudian ada kegiatan seperti menyimak video tadi ya, seperti itu. Apakah ini strategi berdiferensiasi untuk media mungkin Bu bisa dijelaskan media yang nantinya akan Ibu gunakan? Medianya saya gunakan yang jelas menggunakan laptop ya, laptop dengan LCD. Nah kemudian untuk yang digunakan anak-anak sendiri yang laptop dan LCD itu untuk klasikal. Kemudian untuk yang per kelompok nanti saya sediakan laptop, mungkin juga dibantu dengan anak-anak saya minta membawa HP Android. Nah itu nanti HP Androidnya itu digunakan untuk menyimak video atau membaca e-book buku ceritanya itu. Iya. Medianya. Berarti nanti media yang Ibu gunakan adalah selain laptop dengan LCD, siswa kegiatan pembelajarannya Bu bagaimana? Apakah meliputi seperti diskusi atau kegiatan yang lain mungkin selain kegiatan kelompok? Selain kegiatan kelompok itu juga gini, kenapa nanti menyimak dan membacanya mungkin individu ya, setiap anak menyimak atau membaca. Setelah itu untuk menentukan unsur intrinsiknya mereka berdiskusi, tapi tetap ada tagihan tugas secara mandiri. Area pengembangan yang nantinya Bu Anggi akan kembangkan untuk siswa ini, area pengembangannya di mana Bu? Pengembangannya lebih ke ini Bu, aspek kebahasaan ya, aspek kebahasaan yang meliputi menyimak, membaca, kemudian ini berbicara atau mempresentasikan, fokusnya itu. Fokusnya tapi berarti selain 3 ini, saya juga berharap anak-anak itu di aspek sikapnya itu ini ya, memiliki rasa bangga atau mungkin mempunyai rasa penghormatan yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. Sebagai bahasa Indonesia kan sebagai bahasa nasional, bahasa negara. Nah itu ingin sekali dalam pelajaran bahasa Indonesia itu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang santun. Nah itu maksudnya efek jangka panjangnya harapannya. Model pembelajaran, ada model pembelajaran khusus yang Ibu pilih untuk membawakan materi ini Bu? Sepertinya ini Bu menggunakan discovery learning ya. Discovery learning ya, karena ada cenderung kegiatan menyimak tadi ya. Menyimak, terus mencari informasi secara mandiri. Kemudian mengamati. Ada lain Bu, selain area pengembangan mungkin yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan rancangan pembelajaran panjenengan? Rancangan ya sepertinya itu saja Bu Dian. Jadi untuk hari Rabu mendatang saya akan berkunjung ke kelas Bu Anggi dengan senang untuk hati, melaksanakan observasi Bu. Baik, untuk percakapan ini saya rasa sudah cukup Bu. Sampai ketemu di hari Rabu mendatang. Siap, baiklah, demikian percakapan saya dengan Ibu Anggi Kurniawati, guru kelas 5 SD Negeri Pandanwangi 5 Malang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kok kenapa lemes sekali? Capek habis olahraga ya? Capek? Tapi Bu Anggi harapkan anak-anak meskipun capek tetap semangat, dijaga semangatnya ya. Coba sih tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini jadwal kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan meneruskan materi pembelajaran kita kaitannya dengan unsur intrinsik cerita fiksi. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan pekan lalu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan lagi mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita fiksi. Nah, di sini
tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian belajar bersama-sama ini nanti tujuannya apa sih? Supaya apa? Supaya kamu semua bisa yang pertama menjelaskan informasi dan unsur intrinsik teks fiksi. Jadi di teks itu ada unsur intrinsiknya apa saja, itu kalian identifikasi ya. Kegiatannya bisa melalui membaca buku cerita atau menyimak video. Nah, kemudian tujuan yang kedua, diharapkan anak-anak semuanya bisa menyajikan unsur intrinsik teks fiksi dalam bentuk peta berpikir. Nah, ini tidak harus bentuk peta berpikir ya, yang namanya menyajikan nanti Bu Anggi harapkan anak-anak bisa memilih, boleh pakai bagan atau tabel atau mungkin secara lesan langsung bercerita atau menjelaskan boleh, atau melalui peta berpikir atau peta konsep juga boleh. Mana yang menurut kalian mudah kalian pahami, seperti itu ya. Untuk tujuan insya Allah sudah jelas ya. Oke, nah kita ulas kembali tentang unsur intrinsik cerita. Bu Anggi minta bantuannya Mas Aska, tolong sih bacakan. Bisa bantu Bu Anggi enggak bacakan? Unsur intrinsik cerita merupakan unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangunan cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat cerita dan sebagainya. Oke. Oh, ini otomatis ini kayaknya. Ntar. Nah, unsur intrinsik kemarin, nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerita. Jadi di dalam cerita itu ada unsur yang membangun cerita itu. Meliputi apa saja? Ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan. Berikutnya ada latar, alur, amanat, dan sebagainya. Tapi yang anak-anak identifikasi nanti itu ya, yang warna merah ya, temanya apa, tokoh dan penokohan, latar, alur, serta amanat. Jadi 5 yang diidentifikasi. Yuk kita ulas lagi, apa sih yang dimaksud dengan tema? Bu Anggi minta bantuannya Mbak Rara, minta tolong dibacakan Mbak Rara. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Oke, terima kasih Zahira. Nah, di sini ada yang namanya tokoh, juga penokohan. Apa sih bedanya? Kalau tokoh itu adalah orangnya, sosoknya. Nah, di situ terbagi menjadi 2. Ada tokoh utama, ada lagi tokoh tambahan. Tokoh utama itu berarti tokohnya itu sering muncul, kemudian dia itu dominan di dalam cerita itu. Nah, dia menjadi sosok yang difokuskan dari cerita itu. Mulai dari awal sampai akhir tokoh itu selalu ada dan selalu jadi topik utamanya. Nah, kemudian ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan di sini adalah tokoh yang membantu cerita tersebut. Nah, atau bisa dikatakan sebagai pendukung dari tokoh utama. Lalu bedanya apa antara tokoh dan penokohan? Kalau tokoh tadi adalah orangnya, sosoknya siapa? Misalkan tokohnya Zahira, tokohnya Naila, itu tokoh. Lah kalau penokohan itu adalah wataknya, karakternya, sifatnya, itu namanya penokohan. Misalkan karakternya rajin, karakternya pemberani, karakternya jujur, sopan santun, dan lain sebagainya. Itu adalah penokohan. Oke, untuk tokoh dan penokohan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, insya Allah masih ingat ya ini ya. Nah, berikutnya latar, minta tolong dibantu bacakan. Niken, silakan. Catatkan ke sana. Gambaran tempat, waktu dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan letak kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar waktu menjelaskan masa kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. Oke, terima kasih. Nah, ini
Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 macam. Ada latar tempat, latar waktu, juga latar suasana. Nah, kalau latar tempat itu menjelaskan tentang letak suatu kejadian. Ceritanya itu lokasinya di mana, bertempat di mana. Contoh, bertempat di hutan, atau mungkin bertempat latarnya di sekolah, bisa jadi mungkin di daerah laut dan sebagainya, tergantung dari ceritanya. Nah, kemudian kalau latar waktu itu menjelaskan ya waktunya, kapan terjadinya. Apakah mungkin pagi hari kah, siang hari, atau sore hari, atau pada zaman dahulu kala, atau mungkin pada zaman kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Itu berkenaan dengan waktu. Nah, kemudian latar yang ketiga yaitu latar suasana, itu menjelaskan gambaran suasananya, apakah suasananya itu menyenangkan di dalam cerita. Caranya bagaimana sih mengidentifikasi unsur intrinsik itu? Pertama kali kita harus apa dulu? Harus apa dulu? Sebelum kita mau mengidentifikasi loh, yang kita lakukan apa dulu? Melihat cerita-ceritanya, dilihat toh. Oke, kita bisa membaca ceritanya atau menyimak videonya. Nah, di 2 kegiatan ini butuh yang namanya kecermatan. Harus cermat. Pada saat membaca harus cermat. Tokohnya siapa sih? Siapa saja ya tokohnya? Atau pada saat menyimak video harus cermat. Oh, tokohnya ada ini. Jadi sebelum kita mengidentifikasi unsur intrinsik, kita harus cermat dalam membaca cerita dan cermat pada saat menyimak jalan ceritanya ya, atau video. Pakai video apa enggak? Ya. Oke, video, tak anunya video bentar. Oke, sombong, suka mengejek teman, terus merendahkan teman, bukan. Itu penokohan. Itu kalau kelinci. Kalau kura-kura, penokohannya bagaimana dia? Baik hati, apalagi rendah hati, tidak sombong, apalagi dia apa? Bukan, percaya diri, meskipun jalannya lambat tapi dia percaya diri. Pasti aku bisa menang. Selain percaya diri apalagi? Semangat, optimis. Optimis itu apa sih? Selalu berprasangka baik, penuh dengan keyakinan, itu optimis. Saya diingat-ingat apa tadi? Penokohannya kelinci. Penokohannya kelinci bagaimana? Ya, tulisan sombong, koma. Tadi wis buanggi ya. Terus buanggi panti optimis. Optimis itu penuh dengan keyakinan. Kan dia optimis, aku pasti menang. Nah, itu. Terus mari. Mana kelompokmu sudah? Coba lihat. Ya. Kisah anak durhaka pada tokoh dan penokohan Ibu Endang, Putri Sorea. Ini apa iki? Penokohannya Ibu Endang ya apa sifatnya? Penyabar, tulisan penyabar. Kalau Sorea itu apa? Nah, Sorea nih. Apa tadi? Jahat, terus durhaka. Suka apa? Menyombongkan kecantikan kan dia, ya. Centil. Yo. Kelompokmu sudah?
Ojo terlalu nunduk nak engko mripatmu rusak. Lah agak ada jarak. Suasananya bukan, suasana itu apa mencekam, menyenangkan, menakutkan apa menurutmu? Kalau lomba itu apa berarti? Sifatnya bagaimana mereka? Mendukung dan menyemangati teman-teman. Oke, bagus. Kemudian latarnya. Latar apa itu hutan? Latar tempat di hutan. Kemudian latar waktu siang hari. Oke, terus latar suasana gembira, boleh. Pada saat lomba gembira. Ada lagi yang lain? Sudah. Alurnya. Alur maju. Amanatnya. Jangan sombong, kemudian harus optimis. Ada lagi? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Nabila dan teman-teman. Oke, sudah. Jahat. Jahat, kemudian Sombong. Kemudian untuk alurnya alur Maju. maju, latar tempatnya di mana? Rumah dan pasar. Rumahnya siapa? Rumahnya Bendang. Nah, mungkin bisa dilengkapi ya rumahnya Brenda. Kayak rumah kok rumah gua. Rumah Brenda. Rumahnya mereka berdua sama di Pasar. Nah, latar waktunya Pagi sampai siang. pagi sampai siang hari. Suasananya Sedih. sedih. Itu di akhir-akhir ya. Kalau Iya. di awal-awal suasananya bagaimana? Senang. Senang. Kemudian di pertengahan menegangkan nggak? Iya. Kan putrinya tadi menjadi Jahat. batu. Itu berarti suasananya kayak apa? Menegangkan. Awalnya dia manusia yang cantik, tiba-tiba berubah menjadi Batu. batu. Ya, menegangkan. Kemudian di akhir suasananya sedih. Amanatnya tadi, Jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. jangan pernah menyakiti orang tua, apalagi ibu ya, nggak boleh dul. Terima kasih Jovita, tepuk tangan. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk nanti Bu Anggi akan beri PR. PR-nya tetap masih dengan materi yang sama, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik. Nanti PR-nya Bu Anggi kirimkan di WA grup orang tua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, untuk besok hari Kamis, jangan lupa hari Kamis bisa bawa jadwal apa? Pagi agama, setelah itu bahasa Indonesia lagi. Terakhir ada ekskul membatik dan juga PPG. Yang ekskul batik jangan lupa bawa ganti. Untuk perangkat HP-nya bisa dikembalikan yang pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam dan bahagia. Bersama saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5 Kota Malang. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Pipit Puji Astuti selaku pengajar praktek saya. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Anggi Kurniawati. Assalamualaikum Bu Pipit, Bu Anggi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dia. Mohon izin saya mulai ya Bu. Bisa diceritakan Bu bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin Bu? Lega Bu. Lega gitu ya Bu Lega, ya? seneng ya bisa menjadi bagian dari prosesnya Bu Dian dalam menempuh pendidikan CG. Ini Bu Anggi, dalam percakapan kali ini kan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Anggi ya. Kemudian sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada panjenengan, ini bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang panjenengan lakukan dalam praktek pembelajaran di kelas kemarin, kemudian langkah-langkah Area apa pengembangan kemarin itu pada bagian ini ya Bapak, aspek pengetahuan kemarin berkenaan dengan mengidentifikasi unsur intrinsik pada bacaan, pada teks fiksi. Oke.
Kemudian apalagi kemarin Bu, malah lupa. mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ya Intrinsik, Bu ya. ya. Kemudian anak-anak ada tugas khusus Bu seperti mempresentasikan atau Oh bagaimana? iya, kemarin ada tugas untuk presentasi masing-masing kelompok, hasil diskusinya itu ya untuk mencari unsur intrinsik dari teks bacaan. Oke. Baik Bu Anggi, jadi area pengembangan yang sudah penjenengan lakukan kemarin adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi Iya, atau hasil pertanyaan yang identifikasi. kedua Bu Anggi, menurut Bu Anggi dari praktek yang sudah panjenengan lakukan kemarin itu hal baik apa? Hal baik apa yang menurut Bu Anggi itu sudah baik menurut Bu Anggi? Kalau refleksi menurut saya pribadi Bu ya, Ya. itu yang menurut saya sudah baik itu strategi yang saya gunakan itu ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut saya itu pembelajaran yang adil untuk anak-anak, di mana dalam belajar itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian tidak ada kesenjangan antara anak yang sudah bisa, kemudian yang middle sama yang belum bisa itu insya Allah tidak ada kesenjangan. Kalau dulu kan sebelum menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sama semua, dengan materi yang sama, kemudian caranya juga sama. Nah, dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, menurut saya itu adil untuk anak-anak dan itu ingin saya teruskan seperti itu Bu Dian. Baik, jadi hal baik yang sudah Ibu Anggi lakukan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Kemudian menurut Bu Anggi pembelajaran ini sudah adil dan tidak ada kesenjangan. Pertanyaan yang ketiga Bu Anggi, selain itu ada hal yang menurut Bu Anggi perlu ditingkatkan enggak dari praktek yang kemarin panjenengan lakukan? Yang perlu ditingkatkan, terus terang saja Bu Dian, kalau yang perlu ditingkatkan kalau saya merasa itu pada bagian ini menutup pembelajaran. Itu saya merasa kurang maksimal karena beberapa hal. Yang pertama itu manajemen waktunya kemarin terlalu lama di kegiatan awal, kegiatan inti, sehingga porsi untuk menutup pembelajaran itu terlalu mepet waktunya, sehingga saya merasa sangat kurang maksimal di situ. Nah, padahal di bagian menutup pembelajaran itu juga tidak bisa disepelekan ya, maksudnya itu hal yang penting untuk anak-anak karena ada beberapa bagian-bagian yang tidak boleh dilewatkan seperti itu. Nah, karena kemarin waktunya mepet, jadi saya merasa tergesa-gesa pembelajaran itu segera saya tutup karena ya waktunya sudah mepet, anak-anak pulang seperti itu. Jadi belum maksimal di situ saya merasanya. Jadi menurut Bu Anggi yang perlu ditingkatkan adalah manajemen waktunya ya Bu ya. Ya. Pembagian waktunya harus merata gitu ya Bu ya. Supaya tidak terburu-buru di akhir gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Anggi kira-kira dari hal yang menurut Bu Anggi tadi menjadi kendala ya, itu kira-kira apa sih Bu penyebabnya Bu? Penyebabnya itu tadi Bu, karena manajemen waktunya itu yang kurang pas sehingga ya di akhirnya itu untuk selanjutnya ada ide dari Bu Anggi, ide untuk melakukan perbaikan atau untuk memperbaiki, untuk meningkatkan hal yang sudah menurut Bu Anggi perlu ditingkatkan itu tadi tentang manajemen waktunya. Iya, yang jelas mengatur waktunya itu harus pas Bu Dian ya, maksudnya 2 jam. Berarti mungkin kegiatan yang dilakukan itu ya menyesuaikan dengan jam itu, tidak terlalu panjang. Nah, kemudian pada saat menutup pembelajaran itu juga ada bagian-bagian yang terlewatkan. Nah, itu saya berharap ke depan itu tidak saya lewatkan. Misalkan kemarin itu menutup hanya sekedar untuk kesimpulan, juga terburu-buru. Kemudian saya belum menyampaikan rencana apa sih yang akan kita lakukan untuk esok hari. Nah, sehingga kalau ini saya lewatkan, saya itu khawatir anak-anak pulang itu ya sudah gitu saja. Jadi nggak ada sesuatu yang berkesan bagi mereka. Kemudian besok itu mereka nggak punya bayangan meneh sekolah telapo. Nah, jadi menurut saya ya itu sebetulnya penting, tapi saya lewatkan. Jadi yang perlu saya perbaiki memang itu langkahnya, ya itu tadi mendisiplinkan waktu pada saat pembelajaran, berarti porsinya memang harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian untuk keterampilan lainnya mungkin ya diskusi dengan panjenengan, dengan Bapak Ibu yang lain, bagaimana sih bisa menutup pembelajaran itu sebaik mungkin supaya anak pulang itu punya kesan,
kembali ke sekolah itu dengan rasa bersemangat. Oh, hari ini saya tuh akan belajar ini, saya punya semangat. Nah, itu perlu latihan lagi, ya perlu diskusi lagi. Kan kita juga punya ini Bu kemarin, Iya. apa komunitas belajar ya. Komunitas Nah, itu berarti belajar, kita bisa iya. manfaatkan itu untuk Iya. banyak berdiskusi mengenai hal ini mungkin. Iya, iya. Ya, Berarti Bu Anggi nantinya rencana Bu Anggi adalah Bu Anggi akan berkolaborasi, nggih? Akan Iya, berkolaborasi dengan teman-teman ya. nggih, nggih. Kemudian memanfaatkan komunitas belajar di sekolah kita. Iya. Bagaimana memanajemen waktu yang untuk baik. rencana ini Bu Anggi ada target waktu untuk pelaksanaannya kapan kira-kira akan jenengan mulai Bu Anggi? Mulai untuk yang apa ini Bu? Yang diskusi. Untuk perbaikannya ya Bu ya. Perbaikannya Ada ya rencana. sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin ya. Kalau untuk yang diskusi dengan Bapak Ibu guru mungkin besok kan kita ada jadwal ini nggih, setiap pekan hari Jumat Setiap Jumat ya. ya kita adakan diskusi dengan komunitas belajar. Jadi besok mungkin bisa dijadikan bahan untuk diskusi bagaimana sih menutup pembelajaran yang baik biar Nggih, nggih. pembelajaran itu berkesan untuk anak-anak. Berarti dalam waktu minggu ini ya Bu ya. Tepatnya Minggu pada hari ini, Jumat insya Allah ini Jumat ya. besok kita Oke, kan ada. baik Bu Anggi. Kemudian dari percakapan kita ini Bu Anggi, Nggih. apa yang Bu Anggi dapatkan dari percakapan Bu Anggi dengan saya hari ini? Yang didapatkan ya itu Oke, tadi Bu dapat merefleksi diri sendiri ya apa kurangnya, terus bagaimana saya harus mengatasi hal tersebut. Nah itu sangat bermanfaat untuk saya sendiri gitu ya, Oke. perbaikan. Hanya itu saja Bu Anggi. Bu Anggi, terima kasih ya Bu Anggi ya atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada saya. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Anggi nanti bisa terlaksana. Amin. Kemudian pembelajaran di kelas berkaitan dengan manajemen waktu nanti bisa betul-betul terlaksana dengan baik ya Bu. Iya. Kemudian selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit juga kepada Bu Anggi. Terima Saya kasih kembali. akhiri. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru. Demikianlah video aksi nyata modul 2.3 yang berjudul coaching untuk supervisi akademik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.